Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Dadi Septa dan teman saya Umum Lisada. Kami dari manajemen Azure akan mempresentasikan tugas kami dari komputer bisnis mengenai e-bisnis dan sistem pendukung keputusan. Kita mulai. E-bisnis dan sistem pendukung keputusan. Apa itu pengertian e-bisnis dan sistem pendukung keputusan? E-bisnis dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Sedangkan sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. Jenis-jenis e-bisnis dan sistem pendukung keputusan. E-bisnis pertama B2C. B2C adalah business to consumers, adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user atau pengguna akhir. Yang kedua, B2B atau business to business, merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang keempat, B2G. B2G atau bisa disebut business to government adalah sebuah sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kelima, B2A atau business to employee. B2A adalah layanan yang disediakan sebuah perusahaan pada karyawannya untuk memudahkan urusan karyawan dengan perusahaan. Kalau sistem pendukung keputusan, yang pertama keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real-time, internal, dan detail. Yang kedua, keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat yakni sebagai keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real-time, dan terjadwal. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Lalu, komponen e-bisnis dan sistem pendukung keputusan. Kalau di e-bisnis, komponen model e-bisnis menurut Alexander Ostenwalder dan Yves Brigner dibagi menjadi 9 komponen, yaitu customer segment, value proposition, channels, revenue stream, customer relationship atau key activities, key resources, key partnership, lalu dan cost structure. Sistem pendukung keputusan. Kalau di sistem pendukung keputusan, yang pertama ada data management system. Yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data-data yang relevan dengan konteks keputusan yang akan diambil. Model management system. Sistem ini menampilkan aktivitas pengambilan, penyimpanan, dan pengaturan data dengan berbagai model kuantitatif yang menyediakan kemampuan
analitis untuk SPK atau sistem pendukung keputusan. Yang ketiga adalah knowledge base, aktivitas yang berkaitan dengan pengenalan masalah dan menghasilkan solusi final maupun sementara. Yang keempat, user interface adalah jalur penghubung antara sistem dengan user, sehingga komponen-komponen sistem SPK dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah oleh user untuk memberikan dukungan pada pengambilan keputusan. Yang kelima, users. Desain, implementasi, dan pemanfaatan SPK tidak akan efektif jika tidak disertai peran pengguna, kemampuan, keterampilan, motivasi, dan pengetahuan pengguna sebagai pengatur SPK. Siapa saja pelaku e-bisnis itu? Yang pertama, ada perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang ketiga adalah supplier. Secara umum, supplier adalah pihak atau perorangan, bisa juga perusahaan, yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada pihak lain, perorang atau perusahaan, untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Yang keempat adalah rekan bisnis. Orang bisa juga disebut badan usaha atau sebagainya dari dua pihak yang berbeda yang bekerja sama karena saling membutuhkan atau melengkapi dalam suatu kegiatan usaha dagang dan sebagainya. Alat dan media e-bisnis. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Itu adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Yang kedua adalah komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang ketiga, internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Yang keempat, kegiatan sasaran. Sasaran itu juga bisa menjadi patokan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak-pihak dalam organisasi dan lebih jauh oleh masyarakat. Yang kelima, kegiatan bisnis. Kegiatan usaha atau bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Yang keenam, proses bisnis utama. Proses bisnis utama mencakup kegiatan yang langsung memberikan nilai tambah kepada produk perusahaan, dan proses bisnis pendukung mencakup kegiatan yang memberikan nilai tambah yang langsung dan mendukung proses utama. Yang ketujuh, pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Keuntungan e-bisnis. Keuntungan menggunakan e-bisnis adalah pertama, memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau pebisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional, sehingga pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada. Yang kedua, menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Konsumen. Yang ketiga, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi lainnya dengan menggunakan internet, sehingga tidak berrepot-repot harus mendatangi penjual. Yang keempat, meningkatkan citra yang baik di mana para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga. Sebab dengan media internet, informasi itu bisa dapat dengan cepat tersebar. Dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya.
Yang kelima, pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun ia berada. Kelebihan serta kelemahan pada e-bisnis. Kelebihan e-bisnis. Yang pertama, akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Kekurangan pada e-bisnis. Yang pertama, tidak adanya pertemuan dengan secara langsung, beresiko terjadi penipuan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, terutama pada sinyal. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak atau orang lain yang tidak termasuk dalam perjanjian seumpama. Yang ketujuh, kerugian yang tidak terduga. Lalu strategi e-bisnis pada perusahaan. Yang pertama adalah ERP atau Enterprise Resource Planning. Itu adalah suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua, AIE atau Enterprise Application Program, yakni sebuah atau suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu dapat bertukar informasi. Yang ketiga adalah CRM atau Customer Relationship Management. Ia salah satu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang keempat adalah SCM atau Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi, yaitu contoh-contoh e-bisnis yang ada di Indonesia ini ya. Ada dua, saya kasih contoh ini. Yang pertama adalah Lazada Indonesia. Salah satu contoh e-bisnis yang berkembang di Indonesia adalah Lazada Indonesia. E-bisnis ini berfokus pada penyediaan beberapa barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, seperti pakaian, alat kecantikan, buku, barang elektronik, dan lain-lain. Awalnya, Lazada merupakan salah satu e-bisnis yang terlebih dahulu berkembang di Asia. Pada tahun 2012, Lazada membangun sebuah cabang di Indonesia, menyusul beberapa negara lain di Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan lain-lain. Yang kedua ialah Bukalapak. Contoh e-bisnis lain yang mendulang sukses di Indonesia adalah Bukalapak. E-bisnis ini merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai basis awal di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan Lazada Indonesia yang menjadi bagian dari franchise internasional, Bukalapak menjadi salah satu penyedia e-commerce dengan sistem consumer to consumer, di mana penjual barang menjajakan barang dan produk mereka di marketplace Bukalapak. Ada banyak jenis barang yang dijajakan di Bukalapak, seperti barang elektronik, pakaian wanita, laki-laki, tas, sepatu, alat kecantikan, alat kesehatan, dan lain-lain. Ada banyak transaksi yang terjadi di Bukalapak, menjadikan e-bisnis ini menjadi salah satu e-bisnis yang sukses di Indonesia. Kita beranjak pada proses dalam sistem pendukung keputusan. Tadi kita bahas bisnis, sekarang kita ke sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelligence phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah data masukan diperoleh, diproses,
dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif, tindakan, atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga, tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan atau dengan diperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan, serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Ya, selanjutnya keterbatasan sistem pendukung keputusan atau SPK. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Misalnya, kemampuan manusia untuk mengambil keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga dari saran orang-orang di sekitar. Yang kedua, kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya, atau pengetahuan dasar serta model dasar. Maksudnya, bahwa sistem pendukung keputusan hanya bisa menyelesaikan masalah sesuai data masukan yang diprogram dalam sistem itu. Yang ketiga, pemrosesan yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pada saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem pendukung keputusan dan harus dikerjakan manusia. Tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Yang keempat, kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, dukungan kualitas. Yang ketujuh, berdaya saing. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.